Oke, bentar. Hmm, oke, bentar ya. Oke. Kalau boleh tahu Kasasi ini kan ini ya apa namanya udah nulis novel berapa kira-kira Kak? Aku kalau dari pertama aku ada 5 sih yang udah terbit gitu sih. Udah Tapi ada kalau 5 ya. Hmm. kalau yang udah terbit itu udah ada 5. Sepanjang Kasasi ini nulis udah berapa tuh kisaran karya yang udah Kasasi bikin kan kalau yang terbit 5 ya. Udah yang terbit 5 yang Berarti biasanya lebih banyak tuh karyanya kalau misalkan iya. itu. Berapa ya? Belas. Puluhan atau antara puluhan sampai belasan. Agak lupa Wow. sih soalnya aku udah cukup lama banget nulisnya dari eh, SMP ya. Oh, Jadi dari SMP cukup. ya. Hmm. Oke. Ini udah kelihatan kah? Nah, kelihatan. Oke. Oke, sip. Oke, mungkin aku mulai langsung aja kah? Atau Iya, silakan oke, langsung aja oke. Kasasi. Oke, mungkin pertama-tama terima kasih untuk teman-teman dari Impaktif yang udah Hmm. memberikan aku kesempatan buat sharing-sharing hari ini dan makasih juga buat teman-teman lain yang udah datang, udah ikutan webinar hari ini, meluangkan waktunya di hari Sabtu gitu ya. Hmm, benar. Em, Kayak tadi yang udah aku kenalin di awal, nama aku Sashi, dan tadi yang udah sempat diobrolin juga, aku udah menulis beberapa novel dan ikut menulis di beberapa project-project lainnya yang akan aku jelaskan juga nanti setelah ini. Dan hari ini aku mau membawa materi tentang kenapa sih menulis, kenapa kita harus memulai menulis, mulai membaca, dan bagaimana itu aku sih berangkat dari pengalaman personal aku aja. Jadi bagaimana itu mempengaruhi hidup aku gitu, menjadi lebih baik gitu. Oke. Nah, itu sekilas tentang aku. Jadi, aku itu sangat suka membaca dari kecil, dari aku masih 5 tahun itu aku SD kelas 1 kalau nggak salah. Karena keluarga aku mungkin bukan keluarga besar sebenarnya. Jadi kayak mama aku suka membaca dan aku dari Hmm. biasanya membaca dari kecil. Dan aku mulai menulis sejak umur 12 tahun online aja, tapi udah mulai langsung dipublish di websitenya dan aku dulu tuh nulisnya fiksi remaja karena aku umurannya kan kisaran umur anak SMP. Atau kelas 7 kalau nggak salah aku. Dan akhirnya aku mulai terbit novel pertama aku itu di tahun 2015 waktu aku SMA kelas 1. Itu juga karena aku sering publish di website ini, sering publish dari aku umur 12 tahun dan penerbit mulailah melihat kayak oh ada ya orang-orang yang menulis di website ini, kenapa nggak kita coba terbitkan aja gitu. Hmm. Dan aku mulailah uh, publish di bawah penerbit mayor di umur 15 tahun itu. Dan seterusnya aku jadi sering menulis buku dan menerbitkannya terakhir kali itu di tahun 2020. Uh, dan itu udah ada 5 buku dan aku pindah-pindah penerbit sih, tapi semuanya penerbit mayor karena jadi kalau teman-teman nggak tahu penerbit mayor itu penerbit yang bukunya masuk ke Gramedia dan Hmm. toko-toko buku lainnya. Dan kalau penerbit indie itu penerbit yang nggak masuk ke situ. Jadi kita harus marketingnya sendiri, memasarkannya sendiri. Sedangkan kalau penerbit mayor itu kita bisa masuk ke toko buku. Nah aku ke penerbit mayor karena aku melihat itu cara yang lebih mudah karena kalau penerbit indie itu kita harus punya modal, kita harus memasarkannya sendiri. Sedangkan kalau penerbit mayor susahnya itu untuk pertama kali masuknya aja, pertama kali masuk ke sistem mereka aja kayak harus menyiapkan naskahnya, melewati seleksinya itu aja susahnya. Tapi sekalinya Hmm. udah masuk akan lebih mudah lagi gitu sih. Terus di 2020 aku sempat berhenti publish karena kuliah dan pandemi juga dan penerbitan juga jadi turun naik. Hmm. Dan aku akhirnya setelah aku lulus kuliah aku mulai kerja dong, aku mulai kerja dan aku mendapat pekerjaan full time sebagai writer di salah satu perusahaan podcast um, yang basisnya di Jakarta.
tapi asalnya dari Amerika Serikat, dari US. Jadi aku jadi writer di situ dan jadi host juga untuk salah satu show-nya. Untuk writernya sendiri, aku writer di 2 show dan interviewer di 2 show. Tapi untuk hostnya aku cuma di 1 show, dan alhamdulillah kemarin juga sempat dapat nominasi award untuk show yang aku host ini. Dan sekarang aku lagi mulai masuk ke dunia scriptwriting, lagi ikut di project scriptwriting untuk teater. Dan karena aku udah mulai usianya juga udah semakin tua, aku merasa aku kurang cocok lagi di teen fiction, jadi aku mulai ke uh, adult fiction, dan salah satu genrenya adalah weird fiction atau absurdisme, di mana itu lebih ke um, hal-hal mundane, hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari, tapi dibuat jadi lebih sensasional gitu, atau dan menyisipkan unsur-unsur yang lebih fantasi gitu sih. Untuk hobi aku yang lain, aku sangat suka analisis media karena background aku dari komunikasi dan kajian media, dan aku juga suka riset, dan sekarang juga lagi berusaha untuk karir pivot ke market research gitu sih kalau sekilas tentang aku. Oke. Tapi sekarang sebelum kita ngomongin nulis, aku mau ngomongin dulu tentang membaca. Jadi kalau aku lihat dari teman-teman orang-orang seumuran aku, sedikit yang suka membaca, dan gak ada keinginan gitu untuk mulai membaca. Padahal aku sendiri merasa kayak kenapa ya orang-orang gak suka membaca, dan aku awalnya aku bingung kenapa, tapi kan setelah aku pikir-pikir, ya udahlah, dari kecil kan aku udah dibiasain, dan jadi aku udah hidup biasa dengan itu. Jadi aku merasa kenapa aku ingin membuat orang-orang lain juga suka baca gitu seperti aku, karena membaca is a very fun hobby to have. Dan ya, nah jadi ini mungkin ada beberapa tips and trick dari aku bagaimana cara memulai membaca sebagai hobi. Karena aku tahu juga banyak orang yang sebenarnya ingin bisa membaca, ingin punya fokus atau konsentrasi untuk membaca, tapi susah gitu memulainya. Jadi kalau yang pertama dari aku adalah untuk memulai dari bacaan-bacaan yang ringan, kayak komik atau graphic novel yang banyak gambar-gambarnya, atau webtoon, atau kalau teman-teman di sini ada yang suka fanfictions atau artikel online, itu menurut aku tuh sekecil itu aja udah bisa membangun habit untuk membaca. Pas aku kecil, aku juga suka baca. Sampai sekarang aku juga masih suka baca komik, masih suka baca webtoon juga, masih suka baca graphic novel juga. Dan mungkin jangan terlalu fokus mencari bacaan yang susah, karena aku melihat ada tren di mana orang-orang suka mencari bacaan yang susah sekarang di kalangan anak-anak muda Indonesia. Nggak usah fokus mencari bacaan yang berat kayak buku-buku yang tebal atau sastra yang sulit, tapi ya udahlah, cari aja bacaan-bacaan yang mudah, yang pendek, tipis, kosakatanya ringan, dan nggak usah fokus untuk mencari bacaan yang mungkin berbahasa Inggris atau terjemahan dari bahasa lain yang mungkin bahasanya kaku. Cari aja bacaan-bacaan yang mudah gitu. Selain itu, carilah genre yang emang kamu suka. Apa genre film favorit kamu misalkan gitu. Kalau kamu sukanya romance, ya udah coba cari bacaan yang romance juga. Atau kalau kamu suka fantasi, kamu cari bacanya fantasi juga. Dan tokoh utama seperti apa sih yang biasanya kamu suka? Apakah kamu suka tokoh utama yang lebih baik, orangnya altruistis, yang sangat pahlawan, atau kamu suka tokoh utama yang lebih licik, bahkan kayak anti-hero kayak Deadpool, atau ya, terus kamu coba telusuri juga genre-genre yang lebih kecil ya, subgenrenya. Apakah kamu lebih suka yang action tapi yang superhero, atau fantasy tapi yang tentang tentang witchcraft, atau tentang vampir, kayak gitu kan sangat banyak subgenrenya ya. Aku yakin semua orang pasti sebenarnya punya preferensi mereka masing-masing gitu, dan itu terlihat dari media-media lain yang mereka konsumsi. Jadi kamu suka film apa, biasanya series yang kamu suka juga kayak gitu, biasanya buku yang kamu suka baca juga kayak gitu, gitu sih. Jadi coba refleksikan sendiri, sebenarnya kamu selama ini sukanya yang kayak gimana sih. Dan yang terakhir itu menurut aku adalah yang paling penting adalah konsistensi. Biasanya membaca setiap hari gitu, nggak usah terlalu ambisius sampai kayak setiap hari harus selesai baca 100 halaman atau 50 halaman. Karena kan nggak semua orang punya waktu sebanyak itu ya, waktu luang sebaik itu untuk digunakan untuk membaca atau melakukan hobi-hobi mereka. Jadi menurut aku 5 menit per hari itu pun udah cukup.
Dan membaca itu kan gak harus dari buku fisik ya, bisa dari handphone, bisa dari e-book gitu. Dan aku sempat ada beberapa tahun di mana aku susah banget mulai membaca novel. Walaupun aku selalu baca komik, aku tuh ada fase di mana aku nggak bisa membaca novel. Itu namanya, orang-orang suka nyebutnya kayak reading slump. Nah, aku tuh pernah mungkin 2-3 tahun aku tuh susah banget membaca novel, apalagi novel baru. Beda sama kalau kita baca ulang novel lama ya. Um, dan akhirnya yang aku coba lakukan adalah ini, aku mencoba setiap hari aku targetin 5 menit aja baca baca baca, dan akhirnya nanti lama-lama akan kebentuk sendiri rutinitasnya lagi, dan makin lama makin bisa 30 menit baca, 1 jam membaca gitu. Dan aku sendiri ngerasa saat aku membaca aku tuh nggak merasa itu adalah waktu yang terbuang, karena aku selalu mendapatkan hal baru gitu dari aku membaca gitu. Ada pelajaran-pelajaran baru walaupun itu cuma fiksi ya, bukan, aku nggak baca non fiksi, aku selalu baca fiksi, dan walaupun itu kesannya kayak dalam tanda kutip remeh, itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajarin dari membaca fiksi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya, yaitu tentang menulis. Jadi aku akan, kayak yang udah aku bilang di awal, aku akan lebih berangkat dari pengalaman pribadi aku gitu. Kenapa awalnya aku mulai menulis? Pertama itu karena aku merasa ada banyak cerita yang belum disampaikan, belum dituliskan. Padahal menurutku menarik. Dulu sekecil ini, kalau kita ngomongin tentang fiksi remaja, selalu ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Ada pemeran utama perempuan yang baik, dan ada pemeran utama laki-laki yang akhirnya jadi pasangan dia, tapi nanti ada pemeran utama perempuan Hmm. lain yang jahat. Aku ngerasa kayak kenapa harus seperti ini, kenapa nggak bolehkah ada orang yang jahatnya ini jadi pemeran utama, apakah pemeran utama itu harus selalu orang yang sangat baik, apakah dia harus selalu orang yang jadi role model, apakah, ya aku jadi banyak mempertanyakan gitu. Dan akhirnya aku merasa kayak nggak ada nih cerita yang kayak gini, dan aku merasa itu menarik ya, sayang ya kalau nggak ada cerita kayak gini. Jadi aku mulailah, ya udah kenapa nggak aku sendiri aja yang menulis seperti itu. Dan yang kedua itu, menulis menjadi eskapisme aku sih. Jadi hidup kalau aku saat itu lagi merasa capek sekolah, karena untuk masih SMP SMA ya, aku ngerasa capek di sekolah, aku ngerasa capek belajar, menulis itu jadi bikin mood aku naik, karena aku nggak usah mikirin tentang sekolah aku, karena aku nggak usah mikirin tentang harus belajar, atau kayak misalkan aku lagi ada masalah sama teman aku, atau aku kesel lah sama nilai aku yang jelek, atau aku waktu itu lagi ada masalah sama keluarga aku, apalah permasalahan-permasalahan kehidupan yang biasa dialami anak-anak seusia itu. Aku jadi ngerasa daripada aku mikirin itu, mendingan aku nulis aja. Aku mikirin hal-hal yang ada di luar realita aku saat itu. Jadi itu di tempat pelarian aku gitu, untuk di saat-saat aku lagi merasa sangat sedih gitu. Dan yang ketiga adalah menulis itu membuat aku bisa lebih mengekspresikan diri aku. Jadi saat aku masih kecil itu aku orangnya sangat introvert, aku nggak bisa ngomong di depan umum, nggak bisa ngobrol dengan orang baru, dan menulis itu jadi safe place buatku, dan aku menemukan um, keberanian lebih lah. Karena aku udah bisa mengekspresikan diri aku dalam tulisan, aku punya keberanian kayak, oh kalau aku bisa menulis ya kenapa aku nggak bisa ngomong, kenapa aku nggak bisa mencoba membicarakan apa yang ada di pikiran aku dalam bentuk lisan, selain Hmm. tulisan gitu. Dan itu sih, itu berhubungan juga dengan eskapisme gitu. Jadi aku punya ruang aman buat diriku sendiri, di mana dulu teman-teman aku tuh nggak tahu aku nulis, keluarga aku nggak tahu aku nulis, dan itu jadi kayak ya udah, itu ruangan buat aku aja gitu. Dan aku bisa menulis apapun yang aku mau, aku bisa menuangkan apapun yang ada di pikiran aku dalam cerita-ceritaku gitu. Nah, terus kan itu udah berlangsung sangat lama ya, udah 10 tahun lalu. Tapi sampai sekarang untuk menulis. Kenapa ya? Pertama karena aku merasakan ada sense of community-nya. Aku mendapatkan orang-orang baik, aku ketemu teman-teman yang sampai sekarang masih jadi teman aku. Sejak aku mulai mempublikasikan cerita aku, sejak aku mulai menulis dan mencoba dipublish, dan aku berusaha reach out ke orang-orang, dan ternyata orang-orang juga senang dengan keberadaan aku, mereka appreciate tulisan aku, dan akhirnya adalah aku merasa, oh ternyata um, ada orang ya yang sama, punya hobi yang sama dengan aku. Belum lagi kalau kita udah mulai mempublikasikan, itu kan ada komunitas pembaca juga, ada orang yang membaca tulisan kita juga, itu juga sangat bermakna
banget buat aku sampai sekarang pun. Aku masih ingat orang-orang yang baca cerita aku dan suka komen di cerita aku. Mereka masih sering ngomong sama aku lewat Instagram, masih sering ngobrol, dan aku bisa memperlakukan mereka seperti mereka teman-teman aku gitu. Hmm. Walaupun mungkin kita nggak pernah ketemu dan aku nggak pernah ngobrol dengan secara dalam gitu dengan mereka. Yang kedua itu juga berhubungan sama akademis ya, karena aku merasa hobi membaca dan menulis aku sangat membantu aku dalam bidang akademis, termasuk saat kuliah, terutama saat kuliah. Karena Hmm. kebetulan aku kuliahnya di komunikasi, di mana aku lebih banyak mengkaji, itu aku harus baik membaca, harus baik menulis, dan aku merasa itu bukan suatu hal yang besar lagi saat aku disuruh nulis esai 800 kata, 1000 kata. Itu bukan suatu hal yang overwhelming, dan aku nggak pernah kehabisan ide, karena aku udah biasa mencari ide untuk cerita aku sendiri. Jadi saat aku membaca sesuatu, aku langsung tahu. Misalnya aku membaca suatu jurnal atau membaca suatu buku yang disuruh oleh dosenku di kuliah, dan nanti kalian bikin ya tulisan berdasarkan jurnal ini, berdasarkan artikel ini. Aku tuh dalam sekali baca aku langsung tahu, oh, aku akan mengambil dari sisi ini, aku akan menulis essay dari sisi ini. Karena itu aku udah sangat terbiasa suatu suatu hobi yang simple banget, itu menurut aku sangat terbentuk gitu pas kuliah, dan ternyata membantu aku juga untuk mencari kerja gitu ya sekarang. Iya. Yang ketiga itu, aku merasa menulis itu juga bisa menjadi tempat aku buat lebih bernafas lega, bisa membuat aku lupa dengan semua kesuntukan dari sekolah dan dunia kerja, dan itu unwind aja sih. Jadi aku lebih rileks saat aku menulis, dan saat semua orang menuntut kita untuk misalkan kalau di sekolah kita harus dapat nilai bagus, nggak boleh remet, atau misalkan kalau di kuliah sama juga, kita harus dapat nilai bagus, kita harus ngumpulin tugas segala macam. Aku ngerasa kayak, oh, di saat aku menulis tuh nggak ada tuntutan apapun, nggak ada yang mengejar-ngejar aku untuk selesaiin tulisannya dalam 1 bulan atau selesaiin bukunya dalam 5 bulan gitu. Nggak ada yang pernah menuntut kayak gitu, dan aku ngerasa itu suatu hal yang jadi relaxing. Aku bisa menulis untuk kebahagiaan aku sendiri, menulis apapun yang aku mau untuk kebahagiaan aku sendiri Hmm. Iya. gitu. Nah, terus kalau seandainya teman-teman di sini mungkin entah karena webinar ini atau karena emang sebelumnya juga emang udah mau menulis, menurut aku ada 4 hal utama yang harus di diingat atau yang menjadi kayak pegangan aku sih untuk pertama kali menulis. Yang pertama itu, apa sih genre yang paling menarik bagimu buat ditulis? Kadang ada orang yang suka membaca teen fiction atau romance, tapi mereka lebih suka menulis fantasi, atau kebalikannya, orang yang suka membaca fantasi tapi dia suka menulisnya romance. Kalau aku sendiri, pertama aku dulu sangat tertariknya dengan romance teen fiction, makanya aku juga menulisnya lebih ke situ. Mm-mm. Tapi kan makin besar pasti makin dewasa kita akhirnya bergeser, entah itu jadi ke adult romance atau kemana-mana, dan itu akan terrefleksikan juga dari tulisan kamu gitu. Mm-mm. Pasti ada pergeseran lah. Ternyata jadi apa sih yang paling menarik buat kamu. Dan itu nggak apa-apa saat itu ada pergeseran dari kamu saat umur 12. Karena aku yakin masa saat kamu umur 12 tahun dengan saat kamu umur 20 tahun masa sih masih sama terus, kan nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa. Genre yang kamu tulis mungkin bisa berbeda-beda gitu. Yep. Dan yang kedua, apa sih pesan yang mau kamu sampaikan dalam cerita kamu? Ini saat pertama kali kamu menulis di satu cerita itu pasti kan sebenarnya ada kan yang mau kamu sampaikan. Walaupun mungkin itu kesannya pas kamu pertama kali mikirin cerita itu tuh cuma kecil-kecilan. Misalkan aku pengen nulis cerita tentang seorang penyihir yang tinggal di sebuah desa, terus dia itu menyembunyikan dari orang-orang kalau dia adalah seorang penyihir. Mungkin itu sebenarnya hal yang nggak ada pesannya. Tapi saat kamu pikir-pikir pasti sebenarnya tuh ada pesannya deh. Pasti sebenarnya ada pesan khusus yang ada di dalam lubuk hati kamu yang ingin kamu sampaikan. Tapi kamu baru sadar saat kamu menulis itu, kayak, oh ternyata selama ini si penyihir ini melambangkan apalah, misalkan diri aku sendiri yang selama ini harus menyembunyikan identitas asliku dari orang-orang di sekitar aku. Kan bisa kayak gitu. Mm-mm. Jadi aku yakin semua tulisan itu pasti ada maknanya, pasti ada pesannya yang sebenarnya mau disampaikan, sekecil apapun itu. Benar, benar. Yang ketiga, siapa target pembaca kamu? Apakah kamu mau tulisan kamu dibaca oleh anak-anak SMP dan SMA, atau anak-anak kuliahan, atau orang-orang yang udah kerja? Orang udah kerja itu pun umurnya berapa? Apakah 20 sampai 30 tahun, atau orang-orang yang lebih tua daripada itu? Atau kamu mau menulis untuk anak-anak
yang umurnya masih 5 sampai 10 tahun, itu kan bisa juga ya. Dan itu harus selalu dipikirkan karena itu akan mempengaruhi bagaimana kamu menulis cerita kamu, bagaimana kamu menyisipkan um, kata-kata di cerita kamu. Misal kamu latar tempatnya pasti berbeda, kamu pasti saat kamu menulis untuk orang yang umurnya 5 tahun, pasti kamu akan menggunakan kata-kata yang lebih simpel daripada saat kamu nulis untuk orang yang 30 tahun begitu. Dan itu harus selalu diingat juga, jangan sampai kamu udah nulis segimana mungkin tapi ternyata nggak tepat target kamu gitu. Yang keempat itu, dan uh, setelah banyak membaca, pasti aku yakin semua penulis itu awalnya juga dari membaca. Jadi setelah baik membaca, gaya tulisan seperti apa atau seperti siapa yang paling kamu suka. Aku yakin, aku ngerasa ini bukan plagiat juga ya, saat kamu memiliki gaya tulisan dari seorang penulis lain yang kamu suka dan akhirnya kamu dalam tanda kutip meniru gaya penulisan itu. Karena pasti ada, walaupun ada esensi dari si penulis lain ini, pasti ada diri kamu di dalam situ. Dulu waktu aku kecil, aku suka banget baca Ila Nathan, salah seorang penulis romance di Indonesia. Oh, Dan Ila orang-orang Nathan. pengen bilang, tulisan kamu itu mirip ya, ada kayak kemiripan sama Ila Nathan ini dari struktur kalimatnya, dari penyampaian ceritanya. Tapi seiring berjalannya waktu kan pasti seorang penulis itu berkembang karena dia baik menulis dan membaca lebih baik buku lagi. Jadi itu udah kecampur lah antara uh, penulis romance yang aku baca atau penulis adult fiction yang aku baca atau penulis fantasi yang aku baca, akhirnya semuanya bersatu dan menjadi gaya tulisan aku sendiri gitu. Tapi untuk awal-awal aku bilang sih nggak apa-apa kalau kamu misalkan masih dalam tanda kutip mengikuti gaya tulisan orang lain. Asalkan jangan mengikuti ceritanya seperti apa persis banget gitu, jangan sampai kayak gitu. Gaya tulisan itu lebih ke bagaimana kamu mengemas suatu cerita, alurnya itu biasanya tuh ada ciri khasnya tertentu. Misalkan biasanya mereka itu aku suka nulis, biasanya mereka itu awalnya temenan terus ketemu pas udah gede misalkan seperti itu juga biasanya dipengaruhi oleh siapa penulis yang suka kita baca gitu sih. Ya. Lalu ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku penting untuk ditanyakan ke diri kamu sendiri saat kamu mulai menulis. Pertama, cerita apa sih yang ingin kamu baca? Cerita kayak gimana yang pengen kamu baca itu akan merefleksikan cerita seperti apa yang akan kamu tulis. Karena masa kamu nggak suka sih sama cerita kamu sendiri? Masa sih kamu nggak suka sama karakter-karakter yang kamu tulis sendiri? Benar. Pasti kalau kamu suka membaca cerita seperti itu, kamu bisa menulisnya. Dan sebaliknya, kalau kamu menulis cerita itu, berarti kamu akan suka membacanya. Ya. Yang kedua, apakah sudah ada cerita seperti itu? Dan ini berhubungan juga yang poin ketiga, dan kalau sudah ada, apa emang yang ingin kamu ubah? Jadi kalau itu cerita udah ada, kenapa harus ada cerita lain sih? Kenapa harus ada cerita kamu? Kenapa kamu harus nulis cerita tentang topik yang sama itu? Jadi coba tanyakan itu, karena kalau seandainya gak ada yang ingin kamu ubah, kamu cuma ingin bikin cerita pelak-pelakan yang sama kayak gitu, mungkin bisa ditanyakan juga kayak, emang kenapa kamu pengen, emang ada apa sih, lebih digali lebih dalam aja sih, emang masa sih kamu mau bikin cerita yang udah sama kayak orang lain gitu. Dan keempat, dan kalau kamu boleh mengubah semua cerita, gimana kamu akan menulis cerita ini? Ibaratnya misalkan, kalau di fiksi remaja sering banget ada pairing, yaitu cewek yang baik-baik sama cowok yang nakal. Nah, mungkin aku nggak suka itu. Jadi aku mempertanyakan diri aku sendiri, emang kalau lo boleh nulis apapun yang lo mau, kalau lo boleh mengubah apapun dari cerita ini, lo bakal mengubahnya gimana? Kayak gitu. Itu simple, cuma menarik untuk ditanyakan ke diri kamu sendiri, kalau menurut aku. Oke, nah ini untuk ending notes-nya. Dan ini mungkin ini juga reminder untuk diri aku sendiri dan baik penulis lainnya. Karena sesering apapun kita menulis, pasti kita tetap harus diingetin untuk hal-hal ini gitu. Yang pertama adalah jangan overthinking kalau mau mulai nulis. Jadi kadang kita terlalu memikirkan A sampai Z-nya, semua detailnya kita pikirin, apalah tuh, bener-bener sedetail. Aku tahu ada banyak penulis yang sangat detail, yang kayak dia harus tahu si pemeran utama ini naik mobil apa, dia suka pakai baju kayak gimana, terus dia rambutnya kayak gimana,
atau dia punya anjing peliharaan namanya siapa, itu emang penting untuk dipikirkan. Tapi menurut aku untuk pertama kali mulai menulis itu terlalu overwhelming banget. Jadi mendingan kalau kamu udah tahu apa yang mau ditulis, jadi langsung mulai aja dulu. Nggak usah terlalu dipikirin bibit bebet bobotnya gitu. Um, dan kedua, cerita yang paling baik adalah cerita yang selesai ditulis. Karena aku juga ngerasa, aku sendiri pun sering banget mulai menulis cerita, tapi nggak diselesain. Dan itu kan sayang banget ya, karena idenya itu pasti sebenarnya bisa ditulis, bisa dikerjakan, dan mungkin bagus dan banyak orang yang suka, atau banyak orang yang butuh. Tapi ketika itu nggak selesai kan, jadi nggak kemana-mana. Cuma ada di draft kita sendiri, cuma ada di file Word kita sendiri, di laptop atau di HP gitu. Jadi kalau bisa harus sangat konsisten dan komit gitu sih sama tulisan kita sendiri. Yang ketiga, dunia nggak akan pernah kehabisan cerita untuk ditulis. Jadi jangan ngerasa kalau semua hal udah ditulis. Kalau belum ada tulisan dari kamu sendiri, kalau kamu sendiri belum pernah mencoba nulis, pasti sebenarnya ada deh gitu kayak gue belum pernah nih menceritakan tentang cerita yang gue punya sebenarnya. Mungkin itu cerita dari pengalaman kamu sendiri kah, atau dari yang kamu dengar-dengar dari teman kamu, atau misalkan kamu tiba-tiba ingat sesuatu ide dan kamu ngerasa oh ini menarik ya. Jadi menurut aku nggak mungkin, menurut aku nggak ada, kita nggak mungkin sampai di titik dimana kayak nggak ada cerita yang bisa ditulis karena semua cerita udah ditulis, itu nggak mungkin. Selama kita masih ada orang-orang baru, selama masih ada orang yang belum mencoba menulis, pasti masih ada cerita untuk ditulis. Nah, Maaf agak pelibet. Terus yang terakhir, semua cerita akan menemukan pembacanya masing-masing. Ini sih yang mungkin sulit di kita semua tahu ini, sebagai penulis semua orang pasti tahu ini. Cuma ini sangat sulit untuk diterapkan. Apalagi kalau seandainya cerita kita udah dipublish atau udah diterbitkan, tapi nggak ada yang baca, nggak ada yang beli. Kayak misalkan ada sih yang beli tapi nggak banyak, atau ya udah pembacanya sedikit, atau nggak ada yang komen, nggak ada yang peduli sama cerita kita. Pasti rasanya seperti itu. Tapi percaya aja kalau semua cerita akan menemukan pembacanya masing-masing. Ini suatu prinsip yang sangat aku pegang sampai sekarang. Mau yang kamu baca tulisan kamu cuma 5 orang kelihatannya, atau cuma 10 orang, kamu harus percaya kalau itu akan bermanfaat bagi mereka. Apalagi kalau mereka tetap tetap um, apa ya, tetap mengikuti cerita kamu sampai selesai, itu berarti mungkin cerita ini ada pasarnya, ada pembacanya, cuma mungkin kamu belum ketemu sama mereka. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi selalu ingat, walaupun mungkin kamu ngerasa nggak ada yang peduli sama cerita ini, nggak ada yang akan baca, percayalah kalau semua cerita akan menemukan pembaca masing-masing. Masih banyak orang di luar sana yang mungkin butuh cerita kamu, gitu. benar. Oke, kalau dari aku udah. Untuk materinya, aku Oke. izin stop sharing ya. Oke, Oke. jadi itu ya pemaparan dari Kasasi ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa angkat tangan gini ya. Tapi di sini gue dulu deh yang mau nanya, gue penasaran banget soalnya. Jadi dulu, nggak dulu sih, tahun 2020 gue juga ini Kak, apa namanya, menulis novel. Nah, eh, kan tapi kan ya gitulah, gue belum tahu gimana caranya biar menerbitkan buku di penerbit mayor. Itu kira-kira step by stepnya itu gimana sih, kalau misalkan kalau Kasasi tadi kayaknya diundang ya sama penerbit ya. Aku Nah, ya sempat kalau sempat undang. misalkan buat yang awam kayak kita gini tiba-tiba ingin menulis novel, punya beberapa karya dan ingin sekiranya bisa dilirik sama penerbit mayor, itu gimana caranya? Jadi kalau aku itu dua novel pertama aku itu ditawarin lah ibaratnya. Mm-mm. Tapi karena itu penerbit baru, aku ngerasa kayaknya kurang enak deh. Kayaknya sisi editorialnya tuh masih kurang. Aku ngerasa ceritaku kurang diedit, kurang diurusin dalam tanda kutip gitu. Mm-mm. Jadi aku mencoba ngirim sendiri ke penerbit yang udah lebih established gitu. Nah, kalau aku sendiri waktu itu naskah udah jadi, terus aku mulai mencari penerbit yang kira-kira emang sering menerbitkan naskah seperti aku. Kan aku dulu itu di fiksi remaja, dan ada banyak kan penerbit tuh fiksi remaja. Pasti ada, mereka punya, kalau penerbit besar kayak grupnya Gramedia, mereka tuh punya lini-lininya sendiri. Misalkan kalau di Gramedia sendiri dia ada teen lead itu yang buat remaja, terus dia ada Metropop itu buat yang adult, atau dia punya yang kayak
fantasi sendiri dia punya segala macam kan. Nah aku melihatnya dari situ sih, kan aku ngeliat oh ada nih penerbit ini dia sering nerbitin novel-novel remaja, dan novel remajanya pun kayaknya masih mirip deh sama cerita aku, kayak mereka masih sering deh ngebahas tentang anak-anak SMA misalkan kayak gitu. Terus um, misalkan aku udah punya teman-teman penulis, dan ternyata temen aku punya temen penulis juga yang dia tuh terbit di tempat yang sama, jadi aku bisa kayak nanya, kak boleh tanya nggak tentang ini. Kemarin nerbitinnya gimana sih, apakah banyak besar nggak sih peluangnya, dan setelah aku nyari, dan menurut aku sih nggak apa-apa sih kalau coba nge-reach out ke orang-orang lain yang pernah terbit di sana juga, asalkan ya kita sopan aja gitu yang nanyanya. Hmm, Gimana sih mereka pas di sana, apakah editornya enak, karena biasanya kalau kayak antar penulis itu mereka sangat terbuka kok untuk kayak bilang ya di sini kayaknya kurang diurusin deh, atau kayak kalau di sini repot ternyata kita dilepasin sendiri misalnya kayak gitu. Hmm, Nah akhirnya kalau setelah aku nanya, aku mulailah mencari-cari gimana sih caranya ngirim ke mereka. Biasanya ada yang punya portal sendiri, kayak kita nge-submit dokumennya langsung, atau ada yang kita kirim lewat email, atau ada yang kita, ya sih biasanya itu sih dua, antara kita kirim lewat email atau submit di portal mereka gitu sih. Terus aku tuh waktu itu ada kayak selain naskah yang dikirim, itu juga ada ringkasan tentang cerita kita, tapi dibatesin deh, kalau nggak salah dibatesin cuma boleh 3 halaman maksimal. Itu ringkasannya udah dari awal sampai akhir, jadi udah kelihatan ceritanya kayak gimana. Hmm, dan ngasih biodata ya, ya administratif lah ya biodata. Nah tapi mungkin yang paling penting itu sebenarnya di ringkasan sih. Jadi kalau aku ngelihat, editor kan nerima banyak banget naskah dalam 1 hari atau 1 minggu deh. Kan mereka nggak mungkin baca semua naskah yang isinya 300 halaman, 200 halaman itu. Jadi biasanya mereka itu cuma ngebaca dari summary-nya dulu. Kalau summary-nya ini udah cukup engaging, pasti mereka kayak lihat, dia ngeliat summary-nya, terus dia ngelihat palingan oh kayaknya ini menarik deh. Habis itu mereka mungkin ngelihat sekilas di naskah fullnya itu kayak gimana, apakah penulisan tanda bacanya benar atau enggak, EYD-nya benar atau enggak, terus cara penulisannya rapi atau enggak. Kalau kira-kira sebacanya mereka udah rapi, baru mereka tuh ngebawa itu ke meja redaksi yang lebih besar. Jadi mereka biasanya berdiskusilah dengan editor-editor lain, atau misalkan mereka ada kepala redaksinya untuk bilang kayak, gue dapet nih naskah dari ini, kayaknya dia bisa dimasukin untuk lini yang ini, misalkan lini yang fiksi remaja, atau lini yang adult, atau lini yang fantasi, kayaknya dia bisa masuk deh. Dan biasanya juga mereka lebih ngikutin ini sih, per bulan mereka itu ada kuota terbit. Jadi waktu itu naskah aku diterima, dikabarin dapat itu tuh di bulan April atau Juni. Terus itu di on hold dulu, aku baru dapet feedback lagi dari editor aku di bulan Desember, dan terbitnya baru di April tahun depannya. Karena mereka itu udah antreannya, jadi kayak mereka udah langsung nge-planning nih, ya naskah ini, buku ini bakal terbit di bulan apa. Karena mereka per minggu itu cuma bisa nerbitin beberapa buku, kayak 10 buku ibaratnya. 10 buku aja udah banyak banget, itu 10 buku dari semua genre yang mereka terbitin gitu sih. Jadi itu proses yang sangat panjang antriannya gitu sih kalau dari aku. Jadi cukup panjang banget ya, cukup lama ya, dari Lama sih. ya hampir Jadi 6 bulan itu ya ada ya berarti ya. dari pertama kali ngirim ke diterima aja tuh biasanya makan waktu tuh 2-3 bulan. Terus dari diterima sampai akhirnya dikasih feedback, dikasih editan, itu biasa 6 bulan. Baru diterbitinnya, jadi setahun lah. Tapi sekalinya udah masuk ke sistem mereka, dan kita udah kenal sama editornya, itu bakal lebih cepet. Jadi karena mereka tahu, oh gue udah gak usah mikirin penulisan orang ini tuh seberantakan apa sih. Jadi editornya udah tahu gue gak usah banyak-banyak ngedit untuk masalah pengejaan. Gitu sih. Iya iya. Jadi para penulis cukup sabar juga ya untuk menunggu itu semua harus prosesnya. sabar. Boleh dong mau lihat karya Kak Sasi itu buku-bukunya gitu. Ada nggak kira-kira bisa ditampilin nggak?
Ya yang udah terbit Kalau gitu aku di media-media udah mayor. lama jadi aku lupa ada di mana. Apakah aku share, aku bisa share ininya sih. Ya mungkin bisa di search di Bentar, Google dulu juga nggak apa-apa. Ya mau lihat gitu karya Kasasi kirim. yang mana aja yang udah terbit karena banyak juga sih Wait, buku-buku yang ini atas ya. nama Mungkin aku Kasta. bisa share screen ini dulu sih. Waktu aku pas pas aku ini pas aku bentar deh. Ini aku udah bisa share screen belum ya? Untuk Windows yang lain. Karena penasaran juga sih. Bentar aku agak nge-lag. Iya iya, tenang Kak. Untuk karya aku sebenarnya bisa dicek sih di ini aja. Di aku ada portofolio yang kebuka untuk umum. Ya karena kalau dari saya sendiri sih penasaran karena juga saya juga pernah menulis gitu sampai ya walaupun ya hanya cuman satu buku tapi menurut gue itu lumayan jarang gitu loh orang-orang yang bisa menulis satu buku aja jarang apalagi bisa berpuluh-puluh buku kan itu udah luar biasa banget. Iya ya, satu buku kalau waktu juga cukup lama. Nah, waktu itu benar-benar karena COVID kan karena 2020 itu kan nggak ngapa-ngapain kan ya akhirnya bikin deh ya coba nulis kok jadi ya kan. Iya 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 iya. Iya iya sering sih kayak gitu kalau lagi nggak ada kegiatan banyak. Ini aku ada portofolio untuk menulis aku. Bentar. Ini portofolio semua sih ada script writing dan segala macamnya dan social media tapi mungkin bisa dilihat di sini aja. Soalnya aku agak nge-lag Oh gitu untuk ya coba share coba screen ini. saya yang buka deh Okay. saya bantu buka. Di writing yang publish novels. Tapi itu aku ngasihnya sih link gramedia.com produknya ya, bukan bukan link ininya. Karena file di akunya udah agak-agak Ini ya yang mana nih ada dua nih ada di yang writing atas portfolio, yang writing ya yang portfolio ini. atas. Ya, Publishing terus di publish publish novels. novel ya. Ya, ya. Oke, coba kita lihat ya. Oh, ini Stardom Syndrome sama Hectic Hectic. Oh ya, ini gua ngeliat sih kemarin di Google. Berarti benar gitu. Berarti benar yang ini Kalau karya aku tuh khusus. yang terakhir aku yang di Ini ini di 2020. MNC Group itu Oh, bukan dia ini. itu uh, Ini yang MNC ya 2020 benar-benar itu ini. dia Mm-mm. ini apa seperti ya seperti graphic novel gitu sih jatuhnya. Jadi ceritanya itu sebenarnya cuma seratusan halaman, tapi Mm-mm. aku collab sama temen aku yang ilustrator. Jadi ada banyak gambar-gambarnya. Terus dia tuh ceritanya itu di delivernya lewat email. Jadi gimana ya? Antar karakternya itu mereka saling email-emailan gitu. Oh gitu di sininya ya Jadi di ceritanya novelnya iya, ini ya. Hmm. iya. Jadi kalau nah itu juga sih makanya aku bilang kita harus mencari dari si penerbitnya juga karena sebelum aku terbit di sini aku nanya ke teman aku yang pernah terbit di sana juga dan dia tuh ternyata ceritanya pendek banget dan mereka nge-provide kayak oh kita bisa kok kalau mau dibuat jadi buku ilustrasi gitu seperti buku ilustrasi gitu. Jadi ceritanya cuma 100 nggak sampai 100 halaman mungkin Nah, kalau pendek-pendek misalkan banget. ilustrasi gini, apa cuman kita ngasih skripnya ke mereka doang, terus mereka yang bikin ilustrasinya atau gimana? Kalau aku kemarin karena aku yang ngajuin ilustratornya sendiri, itu bisa sih, itu possible. Misalkan kamu punya kenalan ilustrator kayak teman kamu ada yang kayak, cocok nih kayaknya Mm-mm. sama buku gue. Itu kalau naskahnya udah diokein sama mereka, kamu langsung bilang aja kayak, kak aku udah ada nih kenalan ilustrator, kayaknya dia cocok deh. Ini aku kirimin ya contoh-contoh gambarnya dia. Nanti karena aku udah kenal juga sama si ilustratornya, kan dia Mm-mm. bisa tektokannya jadi sama aku juga kayak dia tahu apa yang aku mau gitu. Jadi aku bisa bilang ke dia kayaknya bagian ini bagus ya kalau gambarnya kayak gini deh atau kayak dibikinnya kayak grafiknya kayak gini deh gitu sih. Dan mereka itu sebelum
sebelum naik cetak, sebelum mereka nyetak daminya pun akan selalu kabarin ke kita gitu, kayak bentuknya udah PDF segala macam, udah rapih, udah Mm-mm. dimasukin ke desain, nanti mereka akan ngasih ke kita untuk kita cek juga. Dan kalau misalkan ada kayak aku nggak suka font yang ini kak, misalnya kayaknya aku pernah bilang kayak gitu deh, aku nggak suka kak fontnya buat judulnya, aku nggak suka buat judul chapternya fontnya kok Mm-mm. kayak gini. Akhirnya mereka juga mengganti, mereka bisa mengganti itu gitu sih. Nah, jadi Itu fleksibel aja ya sebenarnya, ya, mereka juga tergantung selama kita penulisnya. selama kita bisa mengkomunikasikan ke editornya juga, mereka ini sih. Sebelumnya aku juga pernah kok sama editor aku tuh, cover yang aku dan dia mau itu ilustrasi, tapi penerbitnya nggak punya ilustrator in house, jadi cukup Hmm. repot lah. Jadi akhirnya editor aku tuh nyariin ilustrator dari dia yang kira-kira masih masuk budgetnya si penerbitnya gitu sih. Ya Jadi jadi dieditin sama-sama, sama iya. di luar ya, di pihak ketiga ya. Dan itu Hmm. lebih, jadi kontrolnya lebih enak di kita sih. Dan kalau aku sih selama ini editornya selalu menanyakan, kamu mau cover kayak gimana, kamu mau uh, di dalam bukunya kayak gimana sih, kalau kita sih pengennya kayak gini gini gini. Jadi mereka sangat komunikatif kok, tapi ya itu nunggunya lama aja sih sampai ke tahap seru seru ngomongin cover itu kan, Hmm, hmm, hmm. butuh waktu. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, kalau misalkan enggak, gue lagi nih. Karena benar-benar penasaran sebenarnya sih. Mau ini dulu nih, mau share screen dari satunya. Coba dari sini. Oke. Jadi mau nunjukin juga waktu itu karya, enggak ya, dibilang karya sih, enggak karya-karya banget ya. Karena hasil gabut. Sebentar, gimana nih? Share screen. Oh, udah nih ya. Nah, Oke. eh jadi ini nih salah satu karya gua sih waktu gabut kemarin ya kan. Ini kelihatan nggak? Nah, Kelihatan kelihatan. iya. Ya jadi ini kalau sekarang sih udah bisa dibaca di Wattpad aja. Jadi ya eh, nyoba nerbitin sendiri, nyoba lah dari hulu ke hilirnya. Tadinya emang karena kan eh, gue sendiri ini kan pada tahun 2018 punya komunitas namanya Baca Tulis, sebelum Impaktif ini masih jauh. Jadi ya kita lebih ke literatur, literasi tentang apapun, gak cuma kepenulisan dan juga membaca, tapi lebih literasi tentang digital, literasi keuangan segala macam. Intinya tentang agar orang-orang ngerti lah pentingnya literasi, semua literasi, nggak cuma membaca dan menulis, tapi digital, finance, dan lain-lain gitu. Nah ini jadi udah nyoba, udah sampai nyetak sendiri, sampai ngedit sendiri gitu ya. Dan alhasil ya bener kata Kak Sasi, nggak mungkin nggak ada yang baca, ada aja gitu yang baca, walaupun ya kita cuman gabut-gabutan ngebuat karya ya, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi juga gitu. Jadi setelah ngebikin ini, saya juga ngebikin ini salah satu buku yang gue demen banget sih, Khairil Anwar. Ini buku yang ngebikin gue juga pengen nulis gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang suka baca bisa dicoba tuh. Dan akhirnya ini kita ngebuat, gue sih gue ngebuat uh, apa namanya, short movie tentang film Segelas Berdua tadi, tentang novel Segelas Berdua tadi. Mungkin kalau mau ditonton bisa di YouTube, di Impaktif Edutaining bisa di search saja tuh Segelas Berdua short movie. Jadi benar-benar gabut dari hulu ke hilir sampai bikin short movie. Nah mungkin dari Kasasi sendiri, mudah-mudahan ya dari Impaktif bisa mewadahi Kasasi sendiri untuk bisa membuat ini bareng Impaktif, mudah-mudahan ya. Nanti kita ya, gue juga masih jangka panjang itulah ya. Intinya nunjukin aja bahwa siapa tahu kita bisa bikin short movie, karena kan sekarang udah peralihannya dari
jarang banget orang yang suka baca ya. Apalagi di Indonesia sendiri udah untuk minat membaca itu udah jauh banget. Jadi coba kita nanti nge-convert, bisa nggak kira-kira nge-convert dari setiap novel Kasasi yang terbit atau yang nggak terbit, itu bisa di-convert menjadi ini, jadi short movie. Dari Kasasi sendiri bisa menginspirasi teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa kita alihkan nanti di grup Impaktif sendiri ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, jadi terima kasih banyak Kak Sasi dan teman-teman yang lainnya. Maaf banget malah dari gua sendiri kejadian force major kayak gini, kejadian kesalahan teknis. Tapi overall penjelasan dari Kak Sasi bisa ngebikin jadi ini ya, jadi fresh pengalaman baru. Mudah-mudahan jadi bisa memotivasi teman-teman juga biar makin bisa membaca, makin menulis. Bahkan buat Impaktif sendiri, mudah-mudahan bisa berkolaborasi kayak tadi yang udah dibilang, jadi ngebikin suatu tulisan di convert menjadi visual gitu ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Kasasi? Kalau dari aku udah sih sebenarnya. Makasih banyak juga buat Impaktif udah memberikan platform gitu buat sharing sama teman-teman. Mas juga tadi teman-teman yang udah datang. Aku tadi nggak lihat ada berapa banyak. Iya, iya. Ya. Maaf banget, maaf banget. Terus ya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau yang didiskusikan juga feel free untuk di grup atau ya ngobrol-ngobrol aja nggak apa. Oke, sip. Dari aku. Terima kasih banyak Kak Sasi. Semoga bisa ikut lagi di webinar-webinar selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Selamat siang teman-teman semua juga. Salam untuk dan juga selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih.